wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ini adik semua. Ibu. Alhamdulillah adik semua ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak bisa menyiapkan doa terlebih dahulu. Sikap siap kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Garuda bisa berdiri. Terima kasih, anak bisa duduk dulu. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai norma dan aturan. Ada yang tahu norma itu apa? Contohnya mungkin belum tahu. Nah, norma itu seperti aturan terikat di masyarakat. Nah, kalau melanggar norma itu ada sanksinya. Nah, norma itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, banyak sekali normanya. Nah, selain itu aturan itu ada kayak aturan sekolah dan aturan di rumah. Nah, ini dua menayangkan video mengenai norma dan aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4 bab 2 tentang norma dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan kesopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Sobat Sumber Belajar, ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Yahudi. Sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa
perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah, malu atau menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaan, cemohan atau kemuncian dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas. Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang peraturan. Peraturan adalah tatanan, petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan biasanya dibuat secara tertulis dan memiliki sanksi jika dilanggar. Sanksi tersebut berupa teguran atau hukuman, baik hukuman kurungan atau penjara maupun denda. Jadi peraturan atau aturan itu hampir sama seperti norma. Bedanya kalau peraturan itu sanksinya itu tidak tertulis, tidak ada ketetapannya. Nah, kalau norma sanksinya itu biasanya berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut. Setelah kalian memahami video tadi, kalian sudah tahu kan berbeda mengenai norma seperti apa dan peraturan seperti apa. Nah, sekarang ini Ibu beri angka PD, ya. Ini bisa dikerjakan. Sebelumnya dijelasin dulu ya, di LKPD ini lembaga kerja publik mengenai norma dan peraturan. Nah, di sini diisi ya nama kalian, kelas dan mata pelajarannya apa. Lalu yang lembar kedua tujuannya itu untuk mengidentifikasi kalian mengenai norma dan aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, petunjuk penggunaannya kalian bisa menjodohkan gambar di bawah ini dengan jawaban yang sesuai. Lalu lembar yang ketiga, sebutkan masing-masing 5 contoh aturan di sekolah dan keluarga. Jadi di sini ya isi dalam pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan. Nanti harus ada perwakilan dari kalian yang maju ke depan ya untuk menjelaskan. Selamat jalan. Anak-anak udah selesai? Sudah, Bu. Ada yang udah maju gak? Ya, Ya, silakan. Datang ikut. Bisa perkenalan diri, nomor absen berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Lutfia, absen 12. Di sini saya akan presentasi. Yang pertama tujuannya ada mengidentifikasi norma dan aturan keluarga. Di sini disuruh menyocokkan garis. Di sini ada orang beribadah, berarti dia mengerjakan norma agama. Kemudian ada nenek dan cucunya ya, itu sebagai norma kesusilaan. Terus ada anak yang saling mencium tangan orang tuanya ketika mau sekolah, berarti dia menandakan sopan, artinya dia norma kesopanan. Kemudian ada orang dimarahin, kata bu guru tadi, itu termasuk ke dalam sanksi norma kesopanan. Kemudian ada orang yang ingin mencuri dompet, nah itu termasuk norma hukum karena dia nanti dihukum karena berhubungan dengan polisi. Ya, betul. Selanjutnya, ya boleh. Kemudian ada petunjuk penggunaan KPD, 5 contoh aturan di sekolah dan keluarga. Yang di sekolah yang pertama tidak boleh terlambat, yang kedua menggunakan seragam sekolah, yang ketiga tidak gaduh ketika dijelaskan bu guru, yang keempat laksanakan
dan bertiket, kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Aturan di keluarga yakni Anda tidak boleh menonton TV sampai larut malam, kemudian meminta izin orang tuanya dan berpamitan, jangan langsung main ya. Muhammad ya anak-anak. Yang ketiga, ada menghormati orang tua. Yang keempat, membantu orang tua masak. Yang kelima, patuh kepada orang tua. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Taufik. Lebih tepuk tangan. Nah, kita simpulkan dari hasil KPD tadi, aturan di sekolah itu ada apa aja? Memakai seragam, terus datang tepat, terus tidak gaduh. Terus kalau aturan di rumah atau di keluarga ada apa? Ya betul. Apa lagi? Membantu orang tua. Ya, terus apa lagi? Sebelum pergi harus berpamitan kepada orang tua. Nah, itu tadi aturan di sekolah dan di keluarga, ya kan? Nah, kalau kalian melanggar aturan itu pasti ada sanksinya. Ya kan, kalau berupa teguran, yang diikuti dulu orang tua, itu ditegur dulu, ya kan? Nah, setelah itu bisa dikumpulkan hasil LKPD-nya ke depan. Nanti akan ibu beri nilai. Terima kasih anak-anak. Nah, ini nggak kerasa ya waktu kita udah selesai. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu ucapkan sampai hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.